Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal dari metode lelaran titik tetap. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Carilah akar persamaan dari fungsi x sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 dengan metode lelaran titik tetap. Gunakan skala toleransi yaitu 0,0001, meliputi langkah manual, menentukan prosedur lelaran, dan proses menemukan nilai x menggunakan Excel. Nah, pada soal ini, pada fungsi x, kita bisa mencari beberapa model persamaan. Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut. Model persamaan yang pertama. Pada model persamaan yang pertama, kita bisa cari dengan cara memindahkan 3x dikurang 4 ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi 2x pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 3x. Karena pada ruas sebelah kiri itu 3x bernilai positif dan 4 bernilai negatif, sehingga pada ruas sebelah kanan menjadi 4 bernilai positif dan 3x bernilai negatif. Selanjutnya, kita pindahkan 2 ke ruas sebelah kanan menjadi x pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 3x per 2. Karena kita ingin mencari nilai x-nya, maka kita bisa pindahkan pangkat 2 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi x sama dengan akar 4 dikurang 3x per 2. Sehingga kita telah memperoleh persamaan fungsi yang pertama dari gx, yaitu akar 4 dikurang 3x per 2. Selanjutnya, kita cari model persamaan yang kedua. Pada model persamaan yang kedua ini, kita bisa cari dengan cara mengeluarkan nilai dari 2x pangkat 2 ini dengan model seperti ini. Sehingga, ketika kita kalikan x dikali 2x itu 2x pangkat 2, kemudian x dikali 3 itu sama dengan 3x. Artinya modelnya hanya kita rubah, tetapi ketika kita operasikan ini nilainya tetap sama. Selanjutnya, nilai min 4 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi seperti ini. X dikali 2x ditambah 3 itu sama dengan 4. Nah, karena kita ingin mencari nilai x-nya, maka kita bisa pindahkan 2x ditambah 3 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi x sama dengan 4 per 2x ditambah 3. Sehingga kita telah memperoleh persamaan yang kedua dari fungsi gx, yaitu 4 per 2x ditambah 3. Kita masuk ke model persamaan yang ketiga. Pada model persamaan yang ketiga ini, kita bisa cari dengan cara memindahkan 2x pangkat 2 ini dan min 4 ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi seperti ini. Di mana 2x pangkat 2 ini bernilai positif dan min 4 itu bernilai negatif. Ketika kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi min 2x pangkat 2 dan negatif 4 menjadi positif 4. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai x-nya, maka 3 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi x sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3. Selanjutnya, kita telah memperoleh nilai dari persamaan yang ketiga dari fungsi gx, yaitu gx sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 4 per 3. Nah, di sini kita telah memperoleh persamaan, yaitu 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tetapi, kita hanya bisa mengambil 2 persamaan saja atau menggunakan 2 persamaan saja. Karena pada fungsi x itu terdapat 2x pangkat 2. Artinya, hanya 2 persamaan saja yang bisa kita gunakan. Nah, untuk mengetahui persamaan mana yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan penentuan divergen dan konvergen. Adapun cara menentukan
divergen, dan konvergen, kita bisa menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaannya dengan ketentuan sebagai berikut, di mana jika nilai dari turunan fungsi itu bernilai 0 sampai dengan 1, maka dia konvergen monoton. Jika nilai dari turunan fungsinya itu bernilai min 1 sampai 0, itu dia konvergen berosilasi. Jika nilai dari turunan fungsinya lebih besar dari 1, maka dia divergen monoton. Yang terakhir, jika nilai turunan dari fungsi G-nya itu kecil dari 1, maka dia divergen berosilasi. Baik, kita akan mencari turunan dari setiap persamaan yang telah kita temukan tadi. Kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu Gx sama dengan akar 4 dikurang Gx per 2. Kita cari turunannya dengan aturan rantai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut, di mana turunan dari Gx itu sama dengan D per Dg dikali Fg dikali D per Dx dikali G. Adapun nilai G ini pada persamaan ini yaitu sama dengan 4 dikurang 3x per 2. Kita masukkan nilainya ke G, sehingga menjadi seperti ini. Nah, turunan dari Gx sama dengan D per Dg akar G, yaitu kita rubah Fg ini, kemudian dikali D per Dx, kita masukkan nilai G-nya yaitu 4 dikurang 3x per 2. Lanjut, turunan dari Gx itu sama dengan, nah di sini kita mengetahui bahwa di mana D per Dx itu dikali akar X itu sama dengan 1 per 2 akar X, sehingga kita bisa gunakan ketentuan tersebut pada nilai G ini, sehingga menjadi 1 per 2 akar G. Kemudian untuk 2 ini kita keluarkan sehingga menjadi 1 per 2, kemudian D per Dx 4 dikurang 3x. Selanjutnya, turunan dari Gx itu sama dengan 1 per 2 akar G, kita turunkan yang tadi, dikali 1 per 2. Nah, di sini 4 dikurang 3x. Kita lebih rincikan lagi, kita cari turunan dari 4 dan kita cari turunan dari min 3x. Caranya adalah D per Dx dikali 4, D per Dx dikali min 3x. Sehingga turunan dari Gx itu sama dengan 1 per 2 akar G dikali 1 per 2. Nah, turunan dari 4 itu 0. Dan turunan dari min 3x yaitu min 3. Sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Nah, ini belum selesai karena di sini kita belum memasukkan nilai dari G-nya. Kita masukkan nilai G-nya. Sehingga menjadi turunan dari Gx sama dengan 1 per 2 akar, kita masukkan nilai G, 4 dikurang Gx per 2 dikali 1 per 2 dikali min 3. Nah, untuk lebih mudahnya, kita rubah bentuk akar 4 dikurang Gx per 2 ini menjadi akar 4 dikurang Gx per akar 2. Sehingga nilai akar 2 ini bisa kita pindahkan ke atas menjadi akar 2 per 2 akar 4 dikurang 3x dikali 1 per 2 dikali min 3. Selanjutnya, kita jumlahkan. Nah, akar 2 kita kalikan dengan 1, yaitu akar 2, kita kalikan dengan min 3, sehingga menjadi min 3 akar 2. Kemudian yang bawahnya, 2 kita kalikan dengan 2 yang ini, yaitu 4. Kemudian akar 4 dikurang Gx tetap. Sehingga kita memperoleh turunannya yaitu min 3 akar 2 per 4 akar 4 dikurang 3x. Nah, baik, kita masukkan nilainya. Kita misalkan
Nah, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan nilainya yaitu 0 pada nilai X tadi, yaitu yang ini. Kita masukkan nilai 0, kemudian di sini kita proses min 3 akar 2 per 4 akar 4 dikurang, nah 3 dikali 0 itu hasilnya 0, jadi makanya dia min 3 akar 2 per 4 akar 4. Kemudian min 3 akar 2, dimana 4 ini, akar 4 ini dia sama dengan 2, jadi 4 dikali 2 itu sama dengan 8, sehingga kita memperoleh hasil yaitu min 0,53033. Kemudian kita misalkan X-nya sama dengan 1. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 1, kemudian kita jumlahkan, dimana 3 dikali 1 itu hasilnya 3, kemudian 4 dikurang 3 hasilnya 1, berarti min 3 akar 2 dibagi dengan 4 akar 4 dikurang 3, yaitu min 3 akar 2 per 4 akar 1. Nah, akar 1 ini sama dengan 1, sehingga menjadi min 3 akar 2 per 4. Sehingga memperoleh nilai yaitu min 1,06066. Nah, kita lihat pada aturan ini, karena nilai dari X ini, X yang ini dan ini itu bernilai antara dari nilai min 1 sampai dengan 0, maka dia termasuk ke dalam konvergen berosilasi. Jadi persamaan satu ini merupakan konvergen berosilasi. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua ini, kita telah memperoleh hasil yaitu Gx sama dengan 4 per 2x ditambah 3. Dimana untuk mencari turunan dari model seperti ini atau turunan di mana ada U dan V, maka kita bisa gunakan rumus yaitu turunan dari Gx itu sama dengan U aksen dikali V dikurang dengan U dikali V aksen per V pangkat 2. Nah, kita cari U aksennya, berarti 4 ini ya, kita cari turunan dari 4. Turunan dari 4 adalah 0. Kemudian kita cari turunan dari V, yaitu 2. Selanjutnya kita masukkan dia ke rumus, di mana U tadi, U aksen yaitu 0 berarti dikali dengan V, V-nya yaitu 2x tambah 3, kemudian dikurang dengan nilai U yaitu 4, kemudian dikali dengan V aksen yaitu 2, kemudian dibagi dengan V kuadrat yaitu 2x tambah 3 kuadrat atau pangkat 2. Kita operasikan atau kita jumlahkan. 0 dikali 2x tambah 3 itu hasilnya 0, kemudian min 4 dikali 2 hasilnya min 8. Nah, ini 2x tambah 3 pangkat 2 kita operasikan dengan cara 2 dikali 2x itu sama dengan 4x. 4x kita kuadratkan, makanya hasilnya 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali 2x 4x, kemudian 4x dikali 3 yaitu hasilnya 12x, makanya ditambah 12x. Kemudian 3 ini kita kuadratkan atau 3 pangkat 2 yaitu hasilnya 9. Sehingga kita memperoleh turunannya yaitu min 8 per 4x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 9. Kita masukkan nilainya, kita misalkan x sama dengan 0. Sehingga kita masukkan nilai setiap x ini dengan 0 menjadi min 8 per 4 dikali 0 pangkat 2 ditambah 12 kali 0 tambah 9. Maka ini 0, ini juga 0, berarti min 8 dan 9. Min 8 per 9 itu hasilnya min 0,8889. Nah, selanjutnya kita misalkan x-nya sama dengan 1. Kita masukkan nilai setiap x dengan 1, min 8, 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 12 kali 1 ditambah 9.
Berarti min 4 per 4 ditambah 12 ditambah 9. Hasilnya min 8 per 25. Dan kita memperoleh hasil yaitu min 0,32. Nah, karena di sini nilai yang kita temukan itu, nilai turunan dari GX-nya berada di antara min 1 sampai dengan 0, maka ini termasuk kategori konvergens berosilasi. Jadi persamaan yang kedua yaitu konvergen berosilasi, artinya bisa kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ketiga. Pada persamaan yang ketiga, kita telah memperoleh persamaan yaitu GX sama dengan min 2X pangkat 2 ditambah 4 per 3. Nah, kita cari turunannya dengan rumus yang sama, yaitu rumus yang ini. Berarti kita cari U aksen dengan V aksennya ya. U aksen dari min 2X pangkat 2 ditambah 4 yaitu min 4X. Dan V-nya yaitu V aksen sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus. Berarti U aksen yaitu min 4X dikali dengan V-nya yaitu 3 dikurang dengan nilai U-nya yaitu min 2X pangkat 2 ditambah 4 dikali dengan V aksen yaitu 0. Kemudian dibagi dengan nilai V-nya kita kuadratkan, di mana V-nya 3, berarti 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah, di sini kita jumlahkan min 4X dikali 3 itu min 12X. Nah, dikurang min 2X pangkat 2 ditambah 4 dikali 0, berarti hasilnya 0, kita coret saja. Sehingga hasilnya min 12X per 9. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi min 4X per 3. Nah, kita memperoleh turunannya yaitu min 4X per 3. Kita masukkan ke misalkan X-nya sama dengan 0, berarti min 4 dikali 0 per 3. Hasilnya 0. Artinya ini termasuk ke dalam divergen. Dia tidak bisa kita gunakan karena dia tidak lebih kecil dari 0 ataupun tidak besar dari 0. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1 dan min 4 dikali 1 per 3. Hasilnya min 4 per 3 sama dengan min 1, 3, 3, 3, 3, dan tak terhingga. Berarti dari persamaan 1, 2, dan 3 kita hanya bisa menggunakan persamaan 1 dan 2 saja. Sedangkan persamaan 3 tidak bisa kita gunakan. Untuk lebih jelasnya kita akan uji pada Microsoft Excel. Baik, sekarang kita coba untuk uji di Microsoft Excel. Nah, di sini kita telah membuat 3 persamaan ya, sebagaimana persamaan yang telah kita temukan tadi. Nah, di sini kita masukkan dulu tebakan nilai X awalnya. Di sini saya menggunakan nilainya yaitu 1. Kemudian untuk nilai X selanjutnya kita bisa masukkan ke persamaannya, yaitu SQRT atau akarnya 4 dikurang 3 dikali nilai X dibagi 2, enter. Selanjutnya yang ini kita bisa gunakan rumus absolut, di mana nilai X saat ini dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, enter. Kemudian untuk mencari true atau false-nya kita bisa gunakan rumus, yaitu sama dengan nilai yang ini yang kita peroleh tadi lebih kecil daripada galat toleransinya yaitu 0,0001, enter. Nah, di sini dia masih bernilai false. Kita akan cari sampai dia bernilai true. Masih false. Nah, dia bernilai true pada langkah ke-23. Artinya pada langkah ini kita telah memperoleh nilai X yang kita cari. Selanjutnya kita masuk ke persamaan yang kedua. Sama, saya masukkan tebakan nilai awalnya yaitu 1. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, 4 dibagi dengan 2X ditambah 3, enter.
Selanjutnya untuk nilai yang ini berarti kita masukkan absolut nilai X saat ini dikurangkan dengan nilai X sebelumnya. Enter. Kemudian untuk true atau false-nya kita masukkan nilai yang kita peroleh tadi kecil dari 0,000001. Enter. Nah, di sini masih false, kita cari sampai dia bernilai true. Masih false. Nah, pada langkah yang ke-13 dia telah bernilai true. Artinya pada langkah ini kita bisa mengambil nilai X-nya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pada persamaan yang ketiga kita tidak bisa menggunakannya, tetapi untuk meyakinkan kita coba saja. Kita masukkan tebakan awalnya sama 1, kemudian kita masukkan ke persamaannya, yaitu min 2 dikali nilai X pangkat 2 ditambah 4 dibagi 3. Enter. Kemudian kita cari nilainya dengan mengurangkan nilai X saat ini dikurangkan dengan nilai X sebelumnya. Enter. Selanjutnya ini kita cari nilai X yang nilai yang kita dapatkan tadi lebih kecil dari 0,00001. Jika dia benar, maka dia akan bernilai true. Jika salah, dia akan bernilai false. Kita coba. Nah, di sini terlihat bahwa semakin ke bawah itu nilainya semakin tinggi. Artinya, ini kita tidak mungkin untuk mencari nilai X yang kita cari. Sehingga, sama seperti tadi, persamaan yang bisa kita gunakan adalah persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.